kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada. Selamat hari Minggu juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga mau menyapa Bapak Gembala kami GBP Taman Firdaus, Bapak Dr. Andi Lukman MTH bersama keluarga, bersama istri Ibu Popi. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saya percaya sukacita surgawi ada dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, baiklah mari kita bersatu hati dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Hari ini hamba diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba mohon ampun atas segala dosa-dosa hamba. Tahirkan, kuduskan, dan sucikan hamba. Urapi hamba ya Bapa. Biar Roh Kudus turun dari hidup kami. Biarlah firman yang hamba sampaikan tidak lalu begitu saja. Berkati setiap jemaat yang mendengarnya. Sehingga firman ini menjadi berkat buat kami semua ya Bapa. Berkati dari awal, pertengahan, sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hampir 1 bulan kita tidak bertemu. Hari ini kita bertemu. Dan dalam sukacita yang luar biasa saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, baiklah kita membuka firman Tuhan. Alkitab kita baca dalam perjanjian lama, dalam kitab Amsal 27 ayat 17. Kitab perjanjian lama yaitu dalam Amsal 27 ayat 17. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudari. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya memberikan tema yaitu besi menajamkan besi. Dalam pembacaan tadi dalam Amsal 27 ayat 17. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita seringkali mengalami masalah, mengalami penderitaan, mengalami tekanan, himpitan, dan berbagai gesekan yang terjadi. Umumnya seringkali kita meresponnya, ada yang meresponnya secara berlebihan dan ada yang meresponnya secara positif, ada pula yang merespon secara negatif. Bahkan kadang-kadang kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, dan menyalahkan apapun yang ada di sekitar kita. Padahal ada kalanya Tuhan memakai situasi dan orang-orang di sekitar kita sebagai sarana untuk memproses, membentuk, dan mendewasakan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Alkitab menggambarkan proses ini seperti besi menajamkan besi. Pasti akan menimbulkan sebuah gesekan yang melukai dan menimbulkan api. Api Bapak Ibu Saudara-saudara berbicara tentang adalah emosi, kemarahan, sakit hati, kepahitan, kejengkelan, kebencian, dan berbagai luka yang menyakitkan melalui peristiwa atau hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seringkali
Kita diperhadapkan dengan orang-orang yang luar biasa menjengkelkan dalam kehidupan kita. Mungkin dalam keluarga kita, mungkin dalam pergaulan kita, mungkin dalam pekerjaan kita. Kita akan menemukan orang-orang yang selalu ingin membuat kita marah. Disinilah kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Besi menajamkan besi. Kalau tidak ada gesekan, maka besi itu tidak akan menjadi tajam. Oleh karena itu, ketika ada pergesekan antara kita dengan orang lain, disitulah proses penajaman itu mulai dilakukan. Melalui peristiwa atau hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, Tuhan membentuk, Tuhan memproses agar kita semakin hari semakin dimuliakan, semakin hari semakin didewasakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya Tuhan sedang menggarap Bapak, Ibu, saudari, dan saya, karena Dia adalah Sang Pembentuk yang tahu persis cara membentuk hidup seseorang. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Yeremia 18 ayat 4. Jadi kita semakin hari dibentuk, Tuhan membentuk. Mungkin proses kita Bapak Ibu dan proses Bapak Ibu dengan saya beda-beda, tetapi Tuhan membentuk kita seperti bejana. Jika rusak, Dia akan membentuk dan membentuk lagi. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, ikutilah proses itu, karena Tuhan ingin membentuk kita menjadi sebuah bejana yang indah, menjadi sebuah bejana yang luar biasa. Kadang-kadang dalam hidup kita, Tuhan mengirimkan orang-orang di sekitar kita untuk membentuk kita, untuk menguji kesabaran kita. Saya sedikit dulu ketika saya bekerja, saya punya teman yang sangat menjengkelkan. Saya punya teman, dia selalu membuat saya marah. Tetapi saya punya sahabat, dia selalu ngomong, "Udah, kamu sabar aja. Ingat, ikuti proses, ikuti, jangan ditanggapi. Kamu berjalan aja melalui jalan yang benar, tetap andalkan Tuhan." Dari situ saya belajar. Terima kasih, Engkau sudah menyakiti dan mengecewakanku. Karena dengan itu kamu telah memberikan kepadaku arti dari sebuah kesabaran. Jadi ketika dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan orang-orang yang selalu membuat kita marah, tetap sabar. Disitulah Tuhan memproses kita, membentuk kita, sehingga kesabaran kita semakin hari Bapak Ibu saudara-saudari semakin luar biasa, sehingga proses itu boleh berjalan dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, tujuan Tuhan menajamkan kita adalah supaya kita semakin matang, semakin sempurna, semakin berkenan, dan semakin serupa dengan Kristus. Itu adalah tujuan kita diproses. Ayub 23 ayat 10 berkata, "Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas." Amin. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita tetap sabar, tekun. Karena arti sebuah kesabaran, kalau tidak ada gesekan, maka besi itu tidak akan panas. Ketika terjadi gesekan, kita lebih mengenal satu dengan yang lain. Jadi Ayub berkata, "Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas." Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan pernah kita mengalahkan
Kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita sama saja dengan orang-orang di luar sana. Mari, tidak ada yang bisa mengalahkan kejahatan kecuali dengan kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita dapat mengalami mujizat-mujizat dalam hidup kita, kita harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Kita harus melayani Tuhan. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan, sehingga kita bukan saja nanti mendengar, oh di sana dia mengalami mujizat Tuhan, dia mengalami mujizat Tuhan, dia mengalami suatu kesembuhan, tetapi kita tidak pernah mengalaminya. Saya mau mengajak supaya kita semua mengalami, merasakan jamahan Tuhan, merasakan mujizat Tuhan, merasakan bahwa kuasa Tuhan Yesus itu luar biasa. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita membaca dalam Ayub 42 ayat 5, ia berkata begini. Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Artinya apa? Dia hanya mendengar kuasa Tuhan itu seperti apa, tetapi akhirnya Ayub mengalami dan bertemu dengan Tuhan. Nah, disinilah proses itu. Kita mengalami proses itu sehingga kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena itu, kita patut bersyukur untuk setiap masalah dan peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, termasuk kehadiran orang-orang di sekitar kita yang kadang-kadang membuat kesabaran kita hampir hilang karena tingkah laku mereka. Jangan pernah menyalahkan keadaan atau mengkambing hitamkan orang lain. Kita harus melewati proses ini. Kita harus melewati proses ini. Ketika kita berhadapkan dengan orang-orang, saya punya masalah waktu itu dengan pekerjaan saya yang tempat yang lama. Teman saya berkata, aduh ini orang gimana sih? Dia udah umur tapi kelakuannya masih suka begitu. Dia masih saja suka mencari-cari kesalahan orang lain. Sahabat saya selalu ingat perkataan sahabat saya. Dia selalu ngomong gini, brother, ingat, nangka kalau udah busuk dan tua, dengan sendirinya dia akan jatuh. Jadi biarkan saja. Kalau udah waktunya, dia akan jatuh sendiri. Dan memang benar. Sudah waktunya orang yang ingin menjatuhkan kita, yang mau menggali lubang buat kita, yang merencanakan kejahatan buat kita, dengan sendirinya mereka akan jatuh dan tersungkur. Jadi kata-kata itu selalu saya ingat. Kalau nangka udah tua dan busuk, tidak perlu diapa-apain. Dengan sendirinya akan jatuh. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Yusuf tidak pernah menyalahkan saudara-saudaranya. Meski mereka telah menyakitinya, menjualnya, membuat hidupnya menderita, ia tetap sabar dan tulus dan memaafkan saudara-saudaranya. Bahkan dalam Kejadian 50, kita akan baca sama-sama. Dalam Kejadian 50 ayat 20 dan 21, di situ dikatakan begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan anak-anak makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Luar biasa. Yusuf dijual, Yusuf disakiti, tetapi pada itu ketika saudara-saudaranya datang kepadanya,
memohon maaf. Tapi Yusuf bilang, engkau telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik terhadap saya. Jadi menjadi orang jujur itu adalah sebuah pilihan. Menjadi orang jujur adalah sebuah pilihan. Pasti tidak disukai oleh beberapa orang. Contoh seperti Yusuf. Yusuf jujur, dia tahu kecurangan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dia menyatakan, dia memberitahunya kan kepada bapaknya yaitu Yakub tentang sikap dan perilaku saudara-saudaranya. Tetapi ketika dia melakukan itu, dia memberitahukan kecurangan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Malahan Yusuf dibenci, Yusuf dimarah, Yusuf dijual dan tidak dianggap saudara. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, tidak ada kejahatan, tidak ada kejahatan yang kebaikan yang bisa mengalahkan, tidak ada kejahatan yang bisa dikalahkan dengan kejahatan, tetapi hanya melalui kebaikan kita bisa dapat mengalahkan kejahatan. Orang yang jujur mampu menjaga nyawanya dari kebinasaan karena mengikuti perintah Tuhan. Kita bisa tersesat dan berakhir dengan penyesalan kalau kita berjalan mengikuti kehendak sendiri tanpa hikmat daripada Allah. Jadi ketika Yusuf difitnah, dia dijual, dia mengalami, dia tidak menyalahkan siapa-siapa, dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak menyalahkan saudara-saudaranya, tetapi dia bersandar hanya kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa kebaikan yang dia lakukan hanya itu yang bisa dia lakukan untuk membalaskan semua kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kita adalah kasih. Jalannya sempurna. Selalu mendatangkan kebaikan. Hikmatnya menuntun kita supaya kita tidak tersesat dan berakhir dengan penyesalan. Tetap sabar, tetap tenang menghadapi setiap permasalahan yang sedang kita alami. Kita perlu hikmat Tuhan supaya jalan kita lurus dan tidak menyimpang dari arah yang salah. Kita perlu terus meminta hikmat dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk berjalan sesuai jalannya Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa dengan membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah dari YouTube atau dari manapun, kita merasa bahwa kita secara otomatis kita sudah dewasa. Daripada membuat kita menjadi lebih rohani, lalu kita mengeksklusifkan diri kita dan tidak mau lagi bergaul dengan orang lain supaya menghindari gesekan dengan sesama kita. Bapak Ibu, itu salah. Itu salah. Kadang-kadang memang kita perlu membaca firman Tuhan, kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ada orang yang sudah melakukan itu, dia mengeksklusifkan dirinya. Saya tidak mau lagi melakukan bergaul dengan si ini, nanti saya menghindari gesekan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ingat, karakter kita justru terbentuk ketika kita berhasil membangun hubungan dengan orang lain saat itulah kita mengalami penajaman, dan proses penajaman itu bisa terjadi dimanapun, siapapun, melalui siapapun, dan kapanpun kita bisa mengalami. Oleh karena itu, jangan pernah takut.
tetap andalkan Tuhan, tetap semangat menjalani hidup, tetap semangat mengalami proses yang sedang kita alami. Tetap andalkan Tuhan. Setiap gesekan yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti ada rancangan Tuhan yang terbaik buat kita. Seperti bejana yang dibentuk. Kalau besi ditajamkan, mau ditajamkan, maka harus digesekkan sehingga api itu timbul. Dari api itu timbul, maka besi itu menjadi tajam. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah mengkambing hitamkan orang lain. Mari kita introspeksi diri kita. Mari kita menajamkan hati kita terhadap seketika kita bertemu dengan orang-orang. Proses itu bisa terjadi mungkin dalam diri kita, mungkin dalam keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kapanpun kita tidak tahu proses itu. Karena itu kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Jangan pernah ragu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini agar terus membentuk kita, memproses kita, sehingga kita semakin hari semakin tajam. Kita semakin hari semakin dibarui. Kita semakin hari semakin lebih dekat dan lebih lagi mempersiapkan kita saatnya kita dipanggil. Kita sudah siap, kita katakan, Tuhan, saatnya aku datang padamu. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini boleh memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap yakin Tuhan Yesus akan selalu menolong. Ikuti proses yang ada, ikuti proses yang sedang kita jalani. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersatu hati dalam doa. Segala puji syukur hamba naikkan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memproses kami Tuhan, sehingga kami terus dibentuk, sehingga kami terus ditajamkan ya Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin dibaharui. Hamba berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH bersama Ibu Popi, keluarga dan anak-anaknya. Tuhan berkati, dan kepada seluruh jemaat dimanapun berada, Tuhan Engkau berkati, berikan kesehatan, umur yang panjang. Jika ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Mungkin ada yang sedang mengalami proses dalam penajaman hidup mereka, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kekuatan agar mereka tetap semangat. Berikan mereka hati yang baru untuk berkobar-kobar, untuk mencari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.